Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah perjumpakan kita lagi dalam risalah hati. Dan subhanallah, setiap amal di dalam Islam bernilai manfaat yang luar biasa untuk setiap muslim. Manfaat dunia maupun manfaat akhirat. Begitu juga dengan satu amal atau satu perkara yang kita kenal dengan wudhu. Salah satu kewajiban umat Islam dalam beribadah adalah menjaga wudunya. Seseorang dinilai beriman ketika ia selalu dalam keadaan suci atau berwudu. Tatkala wudunya batal, ia akan segera berwudu lagi. Keadaan seperti itu akan mudah bagi kita untuk melakukan ibadah. Salah satunya saat ingin membaca Al-Quran dan memegang mushaf, maka ia bisa langsung membacanya. Jika ingin laksanakan sholat sunnah, maka dengan mudah pula ia bisa langsung melakukannya. Inilah yang didapat dari orang yang selalu menjaga wudunya. Wudu merupakan bukti keimanan yang tak terlihat secara kasat mata, mirip dengan orang yang berpuasa. Tak ada orang yang menjaga wudunya kecuali karena alasan keimanan. Secara syar'i, wudu ditujukan untuk menghilangkan hadas kecil agar kita sah menjalankan ibadah, khususnya sholat. Sholatnya salah seorang di antara kalian tidak akan diterima apabila ia berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Abu Hurairah. Dalam surat Al-Maidah ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu, kedua tanganmu sampai siku, dan usap kepalamu, serta basuhlah kedua kakimu sampai mata kaki." Wudhu bisa dikatakan bersuci atau membersihkan hadas daripada hadas kecil daripada tubuh kita. Dan biasanya wudhu dilakukan ketika seorang hamba Allah hendak melakukan satu amal ibadah seperti sholat misalkan. Namun tidak semestinya juga wudhu dilakukan sebelum amal ibadah, tapi wudhu juga dianjurkan setiap saat, setiap suasana, setiap keadaan. Hendaklah setiap manusia dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Wudhu begitu banyak manfaatnya, baik secara zahir, secara kebersihan secara nyata di alam kehidupan ini, maupun manfaat akhirat, manfaat kehidupan kelak, kehidupan yang abad dan abad, kehidupan yang panjang, kehidupan yang selama-lamanya atau kehidupan yang sebenarnya. Satu ketika Rasulullah SAW menjumpai Bilal, seorang sahabat radhiyallahu anhu, dan dikatakan kurang lebih ketika itu percakapannya, ya Rasulullah bertanya kepada Bilal, amal apa yang paling dia sukai? Sehingga Bilal waktu itu menjawab bahwa dia menjaga wudunya dan dia senantiasa melakukan salat syukur wudu. Dan Nabi katakan kepada Bilal ketika itu bahwa Rasulullah ketika mengunjungi surga mendengar detak langkah Bilal di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin satu amalan yang sederhana seperti wudu ini, tapi memiliki kemuliaan yang begitu tinggi di sisi Allah, sehingga Nabi katakan atau sampaikan kepada Bilal bahwa beliau mendengar langkah kaki Bilal di surganya Allah SWT, padahal ketika itu Bilal masih hidup di dunia. Satu amalan sederhana yang dilakukan Bilal secara istiqomah yaitu wudu, dan senantiasa bersyukur dengan salat ketika selesai melakukan wudu, berwudu kembali ketika wudu itu batal. Ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Wudu sendiri dikatakan oleh Rasulullah yang maknanya dapat menggugurkan dosa-dosa kecil. Seperti yang senantiasa kita dengar dari para alim ulama bahwa
dosa akan keluar atau berguguran melalui kuku-kuku yang ada dalam tangan dan kaki kita. Bahkan satu orang soleh zaman dahulu kala, dia bisa mengetahui dari tetesan air wudhu seseorang dosa apa yang sedang berjatuhan. Subhanallah. Dan secara medis sendiri, kebersihan sangat dianjurkan, terutama kebersihan tangan. Ya. Di akhir zaman ini banyak peneliti-peneliti mengatakan bahwa menjaga kebersihan tangan sangatlah penting karena kuman sangatlah cepat berkembang di antara kulit manusia atau atau pada kulit manusia, terutama di tangan. Karena tangan ini senantiasa bebas bergerak, menyentuh apa saja. Maka kebanyakan kuman atau bakteri berkumpul di tangan, sehingga para dokter atau para ahli di dunia ini menganjurkan kita untuk senantiasa mencuci tangan, membersihkan tangan. Sementara Islam, Masya Allah, 1500-1400 tahun yang lalu telah mengungkap atau telah menganjurkan agar kita menjaga kebersihan. Maka dikatakan kebersihan sebagian daripada iman. Lalu Islam mengajarkan kita untuk berwudu, sedangkan wudu diawali dengan membasuh tangan. Nah, subhanallah. Lalu keutamaan yang yang pokok atau yang penting bagi setiap muslim, bahwa kesempurnaan wudu berarti kesempurnaan sholat. Apabila baik wudunya, maka insya Allah sholatnya akan baik. Tapi apabila buruk wudunya, maka sholatnya pun pasti akan buruk. Wudu adalah bersuci. Apabila gagal wudunya, maka gagal bersucinya. Maka perlu diperhatikan ya, bagaimana wudu ini menjadi satu perkara yang penting dalam kehidupan kita. Satu amal yang mudah, satu amal yang simple, yang sederhana, tapi mengandung keutamaan yang luar biasa. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang-kadang kita menyepelekan amal yang sederhana seperti amal wudhu ini. Nah, lebih pikiran atau kepentingan kita lebih diutamakan kepada sholatnya itu sendiri misalkan, atau ibadah-ibadah yang lain yang diawali dengan wudhunya. Padahal wudhu kenapa dilakukan di awal? Karena itulah yang menentukan. Sebagaimana seorang yang berlomba, apabila startnya baik, maka insya Allah baiklah seterusnya. Apabila gagal dalam start, maka akan dinilai kurang baik ke depannya. Dan begitulah kedudukan wudhu. Kalian akan singgah di telagaku dengan ubun-ubun, kaki dan tangan yang bercahaya. Wudhu sangat besar pengaruhnya bagi kehidupan seorang muslim. Karena dalam wudhu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pesan moral untuk kehidupan sehari-hari. Membasuh kepala misalnya, ditujukan agar kita membersihkan kepala atau otak kita dari segala pikiran kotor dan menyesatkan. Membasuh kaki dan tangan ditujukan agar kita tidak menggunakan tangan dan kaki ini untuk mengambil hak orang lain, menginjak martabat orang lain. Berkumur-kumur, membasuh wajah dan mengusap telinga ditujukan agar kita menggunakan mulut untuk menyebarkan perdamaian dan kasih sayang, menggunakan mata untuk melihat nilai-nilai kebenaran, dan menggunakan telinga untuk mendengar nilai kebaikan. Kita diperintahkan berwudu minimal 5 kali dalam sehari, yaitu saat kita akan menjalankan sholat 5 waktu. Meski demikian, kita dianjurkan selalu berwudu tidak hanya ketika hendak mendirikan sholat saja, tetapi juga ketika hendak melakukan ibadah atau amalan lainnya. Misalnya ketika membaca Al-Quran, mengikuti pelajaran, pengajian, dan memasuki masjid. Bahkan ketika kita hendak makan pun dianjurkan untuk berwudu, seperti dalam sebuah hadis. Keberkahan makanan adalah dengan wudu sebelum dan sesudahnya. Hadis riwayat Abu Daud.
Berwudu merupakan hal yang mudah dilakukan namun perlu keistiqomahan dalam implementasinya. Seorang hamba yang banyak berwudu akan mudah dikenali Rasulullah SAW di hari kiamat nanti karena memiliki ciri tersendiri. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah engkau akan mengenali kami di hari kiamat nanti?" Maka Rasulullah SAW katakan, "Ya, kalian memiliki tanda-tanda yang tidak dimiliki oleh umat yang lain." Masya Allah. Kalian akan singgah di telagaku dengan ubun-ubun, kaki dan tangan yang bercahaya bekas wudhu. Allahu Akbar. Sebuah kemuliaan yang luar biasa akibat satu amal yang sederhana, wudhu. Lalu kenapa kita sekarang menyia-nyiakan satu amal yang sederhana dengan kemuliaan yang tinggi ini? Seharusnya kita memiliki alasan yang kuat untuk senantiasa menjaga wudhu, memperbaiki wudhu, menyempurnakan wudhu kita. Datanglah kepada para guru-guru kita, kepada ustadz-ustadz kita, kepada kiai, habib, siapapun itu. Kepada seorang alim, dan belajarlah kepada mereka agar bagaimana wudhu kita senantiasa sempurna, terperbaiki. Karena sekali lagi begitu banyak kemuliaan yang diberikan daripada satu amal yang sederhana ini, wudhu. Sebagaimana tadi yang dikatakan bahwa wudhu dapat menggugurkan dosa-dosa kecil. Seorang soleh dapat melihat dosa apa yang sedang berguguran ketika seseorang daripada tetesan air wudhunya. Ketika kita berkumur-kumur, maka dosa yang disebabkan oleh mulut kita, mungkin saat itu kita memfitnah orang tanpa sadar atau dengan sadar. Mungkin saat itu kita berbohong, berdusta, menyakiti hati orang lain dengan mulut lidah kita. Maka dosa kecil semacam ini dikatakan dapat berguguran melalui atau asbab wudhu kita. Lalu ketika kita membasuh daripada wajah kita, dosa yang disebabkan oleh mata kita akan berguguran melalui air wudhu. Dosa yang disebabkan oleh telinga kita, karena telinga memiliki hak, setiap anggota tubuh yang terkena air wudhu memiliki hak. Sebagaimana mulut memiliki hak untuk dipakai untuk menyampaikan atau berbicara perkara yang baik, mata melihat perkara yang baik, telinga mendengar perkara yang baik. Maka dengan wudhu, perkara-perkara buruk yang dilakukan oleh anggota tubuh seperti kaki dipakai melangkah kemana, ke tempat yang baik atau ke tempat yang buruk, dengan niat yang baik atau niat yang buruk. Setiap dosa kecil daripada anggota tubuh yang terkena air wudhu akan berguguran. Dan itu harapan kita, Masya Allah. Karena kita tidak pernah terlepas daripada dosa. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah kedudukan wudhu. Insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita dan beri kita kekuatan untuk memperbaiki wudhu kita, memperbaiki wudhu istri kita, memperbaiki wudhu anak-anak kita, mengajarkan kepada mereka sejak dini bagaimana cara berwudhu yang baik, gerakan-gerakan daripada wudhu. Karena begitulah wudhu, selain membersihkan tubuh kita daripada bakteri dan kuman, wudhu juga sangat begitu besar manfaatnya untuk kemuliaan kita di yaumil akhir atau di kehidupan selanjutnya.
Wudu bermanfaat untuk kesehatan, tentu melalui basuhan tangan, di mana dikatakan bakteri berkumpul di tangan, sehingga dengan membasuh tangan, mencuci tangan kita, maka bakteri pun akan terbersihkan. Dikatakan orang yang senantiasa menjaga wudu, dia dalam keadaan yang bahagia, happy. Karena mungkin daripada pijitan-pijitan yang dilalui ketika berwudu, tangan berkumur-kumur, sehingga mulut dalam keadaan sehat, karena senantiasa membersihkan daripada kotoran atau bakteri yang mungkin ada di mulut. Begitu juga hidung, istinsyak, menghirup air ke rongga hidung. Itu pun bagian daripada sunnah Rasulullah SAW. Dianjurkan ketika kita berwudu. Bayangkan, manusia bernafas dikatakan 124.000 kali dalam satu hari. Berapa banyak bakteri yang terhirup oleh hidung kita. Dan itu dapat terbersihkan dengan wudu. Wudu dapat memberikan cahaya, atau seseorang yang menjaga wudunya, dia akan bercahaya di hari kiamat. Menjaga wudhu adalah bagian yang tak terpisahkan bagi seorang hafiz penghafal Al-Quran. Bagaimana tidak, seorang hafiz Al-Quran adalah orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran dimanapun dan kapanpun ia berada. Sedangkan salah satu adab dalam berinteraksi dengan Al-Quran adalah berwudhu sebelum menyentuh mushaf Al-Quran. Menjaga wudhu ternyata mendatangkan banyak manfaat atau keutamaan. Antara lain, air wudhu akan merilekskan otot-otot yang lelah. Para dokter juga mengatakan bahwa percikan air wudhu akan menghilangkan rasa lelah dan pikiran yang penat. Air wudhu pun akan membuat wajah menjadi cerah karena mampu menyapu sisa-sisa make up dan kotoran debu atau kuman setelah seharian beraktivitas di luar rumah. Seseorang yang tidur dalam keadaan bersih sudah berwudhu, maka malaikat selalu menemani dan mendoakannya. Malaikat adalah makhluk yang senantiasa mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, jika kita didoakan oleh malaikat, niscaya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah sewajarnya seorang mukmin mengetahui keutamaan daripada wudu. Karena wudu sangatlah erat sekali hubungannya dengan seorang muslim, seorang mukmin, seorang hamba Allah. Karena sebagian besar, bahkan seluruh amal ibadah itu akan lebih afdol ketika berwudu. Bahkan beberapa amal ibadah seperti perkara yang wajib seperti sholat, maka wajib baginya berwudu terlebih dahulu. Karena dikatakan tidak ada sholat tanpa wudu. Begitu banyak manfaat, keutamaan wudu ini. Sehingga disampaikan bahwa wudu dapat memberikan cahaya, atau seseorang yang menjaga wudunya, dia akan bercahaya di hari kiamat. Dan yang kedua atau berikutnya, wudu sebagai penggugur dosa dan pengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang berikutnya keutamaan daripada berwudu itu sendiri, yaitu dikatakan bahwa berwudu atau wudu adalah separuh daripada iman. Dan yang terakhir, atau bukan yang terakhir, mungkin masih banyak yang lain, bahwa berwudu menjadi pelepas ikatan syaitan. Pelepas ikatan syaitan ini maksudnya seperti apa? Akan dikatakan ketika seorang hamba Allah tertidur, maka syaitan akan membuat 3 ikatan. Dan ikatan itu akan terlepas ketika seorang hamba Allah terbangun dengan berzikir kepada Allah. Atau lebih dikenal ketika kita bangun dalam keadaan membaca doa, mengingat Allah, zikrullah.
Lepasan kedua akan terlepas ketika hamba Allah meneruskan dengan mengambil wudhu. Maka ikatan syaitan yang kedua akan terlepas. Dan ikatan syaitan yang ketiga akan terlepas ketika hamba Allah mendirikan salat. Subhanallah. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Mari sama-sama kita memperbaiki wudhu kita, menyempurnakan wudhu kita dengan bertanya kepada alim ulama dan belajar mempraktekannya atau berlatih mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Senantiasa menjaga wudhu kita, khusyuk dalam wudhu, tidak terburu-buru, menikmati setiap sentuhan dalam prosesi wudhu ini, dan tentunya dalam keadaan niat yang ikhlas lillahi ta'ala, mengharap ridha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah mungkin apa yang bisa saya sampaikan yang menjadi obrolan kita kali ini tentang wudhu. Semoga Allah menjadikan semua ini manfaat bagi saya khususnya dan pemirsa sekalian yang ada di rumah. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan kefahaman tentang wudhu ini dan diberikan kekuatan-kemudahan untuk senantiasa menjaga wudhu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amaka fi mazidah. Ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Ya hayy ya qayyum ya arhamar rahimin. Ya hayy ya qayyum ya ghafurur rahim. Ampunlah hamba ya Allah. Ampunlah hamba ya Allah. Ampunlah hamba ya Allah. Yang mungkin ya Allah hamba telah lama lalai dalam wudhu ya Allah, tidak memperhatikan wudhu hamba ya Allah, bahkan senantiasa meninggalkan wudhu ya Allah, sehingga jauh daripada kebersihan hati, kebersihan jasad. Ya Arhamar Rahimin, berikanlah kami kemudahan ya Allah, kekuatan ya Allah untuk mempelajari wudhu ya Allah, menyempurnakan wudhu kami ya Allah, sehingga wudhu kami bernilai pahala di sisimu ya Allah, sehingga wudhu kami sempurna sebagaimana wudhunya Rasulullah SAW. Membebaskan kami daripada setiap dosa-dosa kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, kabulkanlah doa kami ya Allah, bantu dan tolonglah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Alhamdulillah, akhirnya saya pamit undur diri. Semoga Allah SWT pertemukan kita di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.